I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya di sini nama saya Muhammad Syahrul dari kelas PAI 1A. Sini akan menjelaskan sedikit materi tentang komponen-komponen dasar pendidikan Islam dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Pada komponen-komponen dasar pendidikan Islam terbagi beberapa macam komponen, yaitu diantaranya yang pertama tujuan pendidikan Islam. Nah, apa itu tujuan pendidikan Islam? Tujuan pendidikan Islam yaitu untuk menanamkan sistem-sistem norma tingkah laku perbuatan yang didasarkan kepada dasar-dasar yang dijunjung oleh lembaga pendidikan pada bidang masyarakat. Yang kedua, peserta didik. Peserta didik yaitu orang yang menjadi murid yang menerima pembelajaran tersebut. Dan yang ketiga, pendidik. Pendidik di sini yaitu guru atau orang yang memberikan ilmunya terhadap peserta didik. Yang keempat, isi pendidikan. Isi pendidikan biasanya yaitu kurikulum dalam pendidikan formal, berisi mengenai tujuan pendidikan. Dan yang kelima, konteks yang mempengaruhi pendidikan. Pada konteks yang mempengaruhi pendidikan terdapat 4 macam. Konteks yang pertama yaitu konteks lingkungan, sarana, metode, dan sistem atau kurikulum. Pada konteks lingkungan, biasanya dalam melakukan proses pembelajaran harus bersih dan nyaman agar lebih sehat dan tidak mengganggu peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan konteks kedua yaitu sarana. Sarana di sini termasuk yaitu alat atau bahan, contohnya seperti alat tulis, meja, kursi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu konteks metode. Metode di sini terdapat lagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, metode ceramah. Yang kedua, metode diskusi seperti kelompok atau musyawarah. Yang ketiga, metode demonstrasi atau eksperimen. Yang keempat, metode perumpamaan. Yang kelima, metode ibroh dan muizoh. Ibroh di sini berarti pelajaran yang dapat diambil, dan muizoh yaitu sehat yang dapat diambil. Metode yang keenam yaitu keteladanan. Dan metode yang terakhir yaitu terghib dan tarhib. Terghib yaitu memberi hadiah dan tarhib memberi hukuman. Komponen-komponen utama kurikulum. Nah, pada komponen-komponen utama kurikulum dibagi lagi menjadi 4 komponen. Yang pertama yaitu tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum berisikan gambaran kualitas manusia yang diharapkan yang terbentuk dari proses pendidikan. Yang kedua ada isi atau materi kurikulum, yang merupakan pengetahuan ilmiah yang berisikan fakta, konsep, prinsip, nilai, dan keterampilan yang diberikan kepada peserta didik. Yang ketiga, strategi pembelajaran. Strategi dalam pembelajaran berisikan siasat, sistem, atau cara penyampaian isi kurikulum. Yang terakhir, komponen evaluasi, yaitu untuk menilai pencapaian tujuan kurikulum dan menilai proses implementasi kurikulum secara keseluruhan. Kesimpulan, pendidikan Islam adalah usaha sadar untuk mengarahkan peserta didik untuk menjadi pribadi yang muslim yang kamil dan berasaskan Islam. Komponen-komponen yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan minimal terdiri dari 4 komponen, diantaranya yaitu tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, isi pendidikan, dan konteks yang mempengaruhi suasana pendidikan, yakni lingkungan, sarana, metode, dan sistem atau kurikulum pendidikan. Komponen dasar kurikulum pendidikan meliputi dasar dan tujuan pendidikan, prinsip kurikulum pendidikan Islam, pola organisasi kurikulum pendidikan Islam, dan yang terakhir,
implementasi pendidikan sistem evaluasi pendidikan Islam. Sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.